Selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oliva Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Tiru Simbolon. Perkenalkan, nama saya Nawi Sinurat. Konflik yang akan kami bahas yaitu konflik sosial yang terjadi saat ini di Indonesia yang belum terselesaikan. Tragedi Paniai Desember 2014. Baru beberapa bulan menjabat, Presiden Joko Widodo langsung berhadapan dengan kasus yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 7-8 Desember 2014, terjadi insiden penembakan warga Paniai di lapangan sepak bola Karel Gobay, Enorotali, Paniai, Papua. 4 warga dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka akibat kejadian ini. Peristiwa Paniai ini diketahui berawal pada malam 7 Desember 2014 di Enorotali, Kabupaten Paniai, Papua. Kejadian ini diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Toyota Fortuner hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran ini rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh TNI. Esok harinya 8 Desember 2014, rombongan masyarakat Pakai berangkat menuju Enorotali, mendatangi Polsek Paniai dan Koramil untuk meminta penjelasan. Masyarakat berkumpul di lapangan Karel Gobay yang terletak di depan Polsek dan Koramil sambil bernyanyi dan menari sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat sehari sebelumnya. Merasa tak mendapatkan tanggapan, situasi memanas dan masyarakat mulai melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu. Berselang 3 minggu, Presiden Jokowi mengatakan telah membentuk tim investasi terkait kasus penembakan warga sipil tersebut. Adapun berkas hasil penyelidikan Komnas HAM ini telah dikirim kepada Kejaksaan Agung pada 11 Februari 2020. Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan, kata anggota tim ADHOJ kasus Paniai Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, dan akan dilanjutkan oleh teman kami. 2. Langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Sebagai salah satu upaya untuk mengungkapkan hal tersebut, pada awal 2017 tim ADHOJ Paniai telah melakukan pertemuan dengan Irwasum dan Divkum Polri untuk melakukan komunikasi rencana pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari pihak kepolisian terkait peristiwa Paniai. Dalam pertemuan itu, Irwasum dan Divkum Polri menyatakan komitmen untuk mendukung proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa Paniai yang sedang dilakukan oleh Komnas. Selanjutnya, pemeriksa dari unsur kepolisian, tim mengagendakan selanjutnya pemeriksaan dari kesatuan lain yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, terutama TNI, pemerintah daerah, rumah sakit, selain secara kontinu pemeriksa saksi-saksi dari unsur masyarakat, korban dan pihak lain. 3. Pendapat kami tentang cara mengatasi konflik. Berkaitan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar 1. Presiden perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2. Presiden Jokowi harus memastikan agar Jaksa Agung bekerja secara profesional serta independen dan mempercepat pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi korban dalam kasus Paniai. 3. Dengan kewenangan dan kekuasaan Presiden Jokowi harus mencari jalan yang cepat untuk menuntaskan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Konflik yang kedua adalah Marsina. Marsina pada tanggal 10 April 1969 sampai 8 Mei 1993 adalah seorang aktivis dan baru pabrik pada masa Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo, Jatim, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. 2 orang menyimpulkan bahwa Marsina tewas akibat penganiayaan berat. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jatim mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain, pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993,
PT CPS Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik Marsina adalah dengan menetapkan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, pendapat kami terhadap konflik Marsina adalah: yang pertama, dengan menghukum berat pelaku pelanggaran HAM. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa HAM tidak boleh dilanggar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.